Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang gadis muda yang bernama Gretchen Harrington, dia lahir pada tanggal 13 Juni di tahun 1967, tepatnya di wilayah Pennsylvania, di negara Amerika Serikat. Gretchen adalah anak dari Ina dan Hart Harrington. Pasangan itu memiliki 4 orang anak perempuan dan ayah Gretchen adalah seorang pendeta di gereja. Keluarga itu juga terbilang sangat religius dan taat pada ajaran agama. Keempat anak di rumah tersebut tidak diizinkan untuk menonton TV dan di hari Minggu mereka juga tidak diizinkan untuk bermain di luar rumah. Keluarga itu sangat dekat satu sama lain dan hidup mereka terbilang sangat bahagia. Di tahun 1975, Gretchen berusia 8 tahun dan dia dikenal sebagai anak yang pendiam dan juga sangat manis. Pada bulan Agustus di tahun itu adalah hari libur di Amerika dan pada hari Jumat, anak-anak di area itu melakukan aktivitas dan perkumpulan di gereja. Anak-anak berkumpul di gereja satu yang dipimpin oleh pendeta bernama David Zanstra, sedang gereja kedua dipimpin oleh ayah Gretchen yang bernama Harold. Gretchen pada pukul 9.30 pagi, dia keluar dari rumah dan biasanya dia akan keluar ke gereja bersama dengan saudara-saudaranya. Hari itu saudara Gretchen baru saja melakukan operasi dan dia belum bisa keluar rumah. Harold mengantarkan Gretchen keluar rumah untuk dia berjalan ke gereja pertama yang dipimpin oleh David Zanstra. Gereja pertama itu berada di jalan yang sama dengan rumah Gretchen, hanya berjarak 4 simpangan. Harold mengawasi anaknya berjalan hingga ke simpangan pertama. Rencana hari itu, anak-anak akan melakukan acara pagi di gereja pertama dan sore harinya mereka akan melakukan acara di gereja kedua yang dipimpin oleh Harold. Sore hari ketika Harold membuka gereja dan dia melihat anak-anak masuk ke dalam gereja, dia tidak melihat anaknya di sana. Dia langsung menghubungi gereja pertama dan menanyakan tentang keberadaan Gretchen. Di gereja pertama Harold menemukan istri David dan dia mengatakan jika Gretchen hari itu tidak datang ke gereja. Dia kira jika Gretchen hari itu memang sengaja tidak masuk ke gereja. Orang tua Gretchen dan anggota gereja sangat khawatir tentang keberadaan Gretchen. Keluarganya langsung melaporkan kasus tersebut ke kantor polisi dan terdapat 300 orang yang turun ke jalan hari itu untuk mencari keberadaan Gretchen di area tersebut. Mereka mencari ke jalan raya yang sangat padat pergerakannya, juga di wilayah hutan di dekat area sekitar. Mereka tidak menemukan jejak Gretchen. Anjing pelacak juga dikerahkan ke jalan dan hutan untuk mencium jejak Gretchen. Namun di tengah jalan raya, anjing itu kehilangan jejak Gretchen. Diduga jika Gretchen telah dibawa oleh mobil yang sedang berjalan di sana. Salah seorang saksi melihat Gretchen pada pukul 9.35 tepatnya di tengah jalan raya, di mana 5 menit setelah anak itu keluar dari rumah orang tuanya. Di sana saksi mengatakan jika dia melihat Gretchen sedang berdiri di pinggir jalan. Di sana dia berbicara dengan seseorang yang ada di dalam mobil. Dia tidak melihat siapa yang berbicara dengan Gretchen, namun dia melihat mobil tersebut berwarna hijau. Keluarga Gretchen mengatakan kepada polisi jika mereka tidak memiliki mobil yang berwarna hijau. Namun mereka memiliki kerabat dekat yang memiliki mobil berwarna hijau, yaitu pendeta Zanstra. Polisi menanyakan kepada David tentang dugaan bahwa dia telah membawa Gretchen. Namun dia mengatakan jika dia tidak melihat Gretchen hari itu, bahkan dia tidak tahu jika Gretchen telah menghilang. Dia baru mendapat kabar jika Gretchen menghilang dari ayahnya Harold. Kasus hilangnya Gretchen masih menjadi misteri dan juga di mana keberadaannya tidak diketahui. 2 bulan kemudian pada tanggal 14 Oktober di tahun 1975,
seorang pelaut sedang melakukan olahraga pagi dan berlari di area taman. Di sana dia menemukan bangkai yang diduga adalah sisa tubuh manusia. Dia langsung menghubungi polisi dan pihak kepolisian mengoleksi sisa kerangka tersebut untuk dilakukan analisis. Setelah dilakukan penelitian, ternyata kerangka itu adalah milik Gretchen yang telah hilang selama 2 bulan. Pihak forensik menyatakan jika kematian Gretchen bukan karena penyakit natural, namun hasil otopsi menyatakan jika korban dipukuli hingga tewas. Kondisi jasad korban yang telah hancur tidak dapat menunjukkan apakah dia menjadi korban pemerkosaan. Namun melihat jasad korban yang tanpa pakaian dan juga pakaian korban diletakkan di samping tubuhnya, maka diduga jika korban telah dianiaya secara seksual. Bahkan celana dalam Gretchen ditemukan tergantung di pohon. Polisi melakukan investigasi dan juga memanggil beberapa orang yang diduga terkait dengan kematian korban. Pendeta David juga dibawa ke ruang interogasi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 19 Agustus dan pada tanggal 30 Oktober di tahun itu. Namun dia tidak dapat membantu untuk mencari pelaku atau memberikan informasi. Di momen pemakaman Gretchen, Pendeta David diminta oleh keluarga Gretchen untuk memimpin doa dan mengiringi jenazah hingga ke pemakaman. Kasus kematian Gretchen tidak mendapat solusi hingga 48 tahun kemudian, polisi membuka ulang kasus tersebut dengan bantuan warga. Kala itu anak-anak yang ada di gereja mengatakan kepada orang tua mereka jika pada hari di mana hilangnya Gretchen, Pendeta David terlambat selama 45 menit ke gereja. Namun orang tua mereka tidak paham apa yang dinyatakan oleh anak-anaknya. Mereka juga tidak menyampaikan informasi tersebut kepada polisi. Pada tahun 2020 lalu, ketika pandemi menghantam seluruh negeri, 2 jurnalis di Maple Township, Pennsylvania memiliki keinginan untuk mencari informasi tentang kematian Gretchen. Di grup Facebook komunitas warga di sana juga sering menceritakan tentang kasus yang masih menjadi misteri. Kondisi pandemi membuat orang tidak memiliki banyak kesibukan, dan karena mereka tidak punya aktivitas, maka mereka lebih banyak membuang waktunya di sosial media. Di grup tersebut terdapat jurnalis yang bernama Joanna. Joanna memiliki proyek untuk menulis buku tentang kasus yang masih tidak mendapat solusi. Dari sana Joanna dengan sahabatnya menemui orang-orang yang telah menangani kasus tersebut. Dia menemui detektif, pendeta, istri pendeta, dan juga teman-teman Gretchen kala itu untuk mencari informasi tentang kronologi bagaimana kasus hilangnya Gretchen. Polisi juga memberikan file tentang kasus tersebut dan jurnalis menemui istri pendeta David yang bernama Margaret. Margaret memberikan banyak informasi tentang di hari kejadian, namun pendeta David sudah kehilangan banyak ingatan karena kemungkinan usianya yang lebih dari 80 tahun. Setelah mencari informasi yang cukup, jurnalista Joanna meluncurkan bukunya pada akhir tahun 2022. Warga yang masih mengingat dengan baik kejadian hari itu, mereka meminta kepada polisi agar kasus tersebut dibuka kembali. Saksi yang dulunya adalah anak kecil di dalam gereja, yaitu teman-teman Gretchen, kini mereka telah dewasa dan masih mengingat kejadian hari itu dengan jelas. Pada bulan Januari pada tahun 2023, seorang perempuan yang tidak mau disebutkan namanya, dia mengatakan kepada polisi jika saat kejadian dia masih berusia 10 tahun. Dia adalah sahabat dekat dari pendeta David dan dia mengatakan jika 2 kali dia tidur di rumah pendeta David dan 2 kali tersebut dia terbangun di tengah malam karena pendeta David sedang menyentuh bagian intimnya. Dia mengatakan apa yang dilakukan pendeta David malam itu kepada sahabatnya, yaitu anak pendeta. Anak itu pun menjawab jika ayahnya juga sering melakukan hal itu kepadanya. Wanita itu juga mengingat ketika sahabatnya yang bernama Holly 2 kali hampir diculik oleh seseorang
dan berhasil melarikan diri. Wanita itu juga masih menyimpan buku diary-nya di tahun 1975. Pada tanggal 15 September pada tahun 1975, wanita itu menulis di buku diary-nya. Di sana dia menulis, seorang laki-laki berusaha menculik Holly 2 kali. Ini adalah rahasia yang tidak bisa saya ucapkan kepada siapapun, tetapi kemungkinan orang itu adalah pelaku penculikan terhadap Gretchen juga. Saya kira pelakunya adalah Mr. Z. Mr. Z adalah sebutan untuk pendeta David Zansra. Kala itu dia juga mengatakan kepada orang tuanya, namun tidak lama setelah penemuan jasad Gretchen, kasus tersebut ditutup dan pendeta David juga keluarganya pindah ke wilayah Texas. Tidak lama tinggal di Texas, mereka pindah lagi ke California, lalu ke wilayah Georgia. Polisi dan penyidik setelah mendapat informasi tersebut, mereka langsung mencari keberadaan David Zansra untuk dimintai keterangan. Pada tanggal 17 Juli di tahun 2023, polisi pergi ke Georgia untuk menemui pendeta David. Saat itu David telah berusia 83 tahun dan dia menolak jika dikatakan telah terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap Gretchen. Polisi akhirnya meminta penjelasan kepada David tentang tuduhan jika dirinya sering melakukan pelecehan terhadap anak. Di sana dia baru mengatakan jika di hari itu dia melihat Gretchen berjalan sendirian di pinggir jalan raya. Lalu dia berhenti untuk memberikan tumpangan hingga sampai ke gereja. Gretchen masuk ke dalam mobil David dan dia menyetir mobil tersebut menuju ke dalam hutan. Sesampainya di tengah hutan, David menyuruh Gretchen untuk melepaskan semua pakaiannya. Namun Gretchen menolak untuk melakukannya. David tidak menerima penolakan yang dikatakan oleh Gretchen dan dia sangat brutal memukuli korban hingga tewas. Setelah tidak bernyawa, dia melakukan apa yang dia mau terhadap tubuh anak tersebut dan jasadnya dia sembunyikan di semak-semak di dekat taman. Polisi melakukan konferensi pers pada tanggal 24 Juli di tahun 2023. Di sana polisi mengatakan jika pendeta David adalah pria yang mengerikan bagi seluruh orang tua. Dia telah membunuh anak yang tidak bersalah dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Anak tersebut sangat dekat dan mempercayainya, bahkan dia juga sahabat dekat keluarga korban. Namun sayangnya tidak ada yang tahu siapa sebenarnya orang yang telah mereka percaya dan beri amanah untuk menjaga anak-anak mereka. Polisi California setelah mendengar informasi terpecahkannya kasus Gretchen, mereka juga menduga jika pendeta David pelaku di balik hilangnya seorang gadis muda yang bernama Amanda Campbell atau yang sering dipanggil Nikki. Kala itu dia masih berusia 4 tahun. Saat keluarga David tinggal di California, secara kebetulan David tinggal sangat dekat dengan rumah Nikki, maka mereka menduga jika pelaku penculikan adalah pendeta David. Nikki dinyatakan menghilang saat dia berjalan sendirian menuju ke rumah temannya, namun anak itu tidak sampai di rumah temannya. Hingga hari ini Nikki tidak ditemukan di mana keberadaannya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.